Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang uji repeated measure ANOVA dengan memberikan contoh kasusnya dan bagaimana cara menganalisisnya dengan menggunakan SPSS ya. Nah, yang perlu kita pahami terlebih dahulu ya, apa itu uji repeated measure ANOVA? Nah, uji repeated measure ANOVA adalah bagian dari statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui atau menguji perbedaan tiga sampel atau lebih yang saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain karena pengukuran dilakukan secara berulang. Ada 4 asumsi dasar ya. Yang pertama yaitu variabel bebas menggunakan data berskala kategori, variabel terikat menggunakan data interval atau rasio, harus berdistribusi normal, dan data diasumsikan homogen atau tidak mutlak. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus. Seorang mahasiswa jurusan pendidikan fisika ingin mengetahui apakah model pembelajaran RIEC dapat mempengaruhi sikap ilmiah siswa dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, peneliti menetapkan kelas eksperimen dengan jumlah siswa 40. Sikap ilmiah siswa dinilai pada setiap pertemuan selama kegiatan pembelajaran eksperimen berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu ada variabel. Nah, yang pertama variabel bebas adalah waktu pembelajaran, kemudian yang kedua variabel terikat atau hasil penilaian sikap ilmiah. Nah, dari data variabel ini, maka dua asumsi sudah terpenuhi ya antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kemudian ada hasil ya. Untuk hasilnya dapat dilihat di sini. Respondennya itu ada 40 dan ada 4 pertemuan. Setiap pertemuannya dinilai sikap ilmiahnya dan hasilnya dimasukkan ke dalam tabel ya seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu uji SPSS ya. Nah, tahapan analisis dalam uji repeated measure ANOVA adalah diawali dengan uji repeated measure ANOVA. Nah, kemudian dilanjutkan ya dengan melakukan uji normalitas seperti itu. Nah, kemudian ada juga langkah-langkah ya. Nah, langkah-langkahnya yaitu persiapkan data yang akan dianalisis agar lebih mudah ya. Kemudian buka aplikasi SPSS dan input data yang akan dianalisis dan mulai menganalisisnya. Langkah selanjutnya kita buka SPSS-nya terlebih dahulu ya. Di sini di bagian variable view dapat kita lihat di bagian atas ada bagian nama ya. Kita isikan dengan pertemuan 1, 2, 3 dan 4. Nah, kemudian ya di bagian decimals kita isikan dengan 2. Ini sebenarnya bebas ya mau berapa aja. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian label ya. Kita isikan dengan apa yang kita nilai ya, yaitu sikap ilmiah 1, 2, 3 dan 4. Nah, setelah diisi seperti ini, maka tampilan data view nanti akan seperti ini nih, lihat. Pada bagian atas nama-nama tadi ya sudah tertera. Nah, dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 ya dan 4. Nah, kemudian kita copy paste ya hasil dari penilaian yang sudah kita punya ke sini. Setelah kita copy paste, maka tampilannya akan seperti ini. Langkah yang pertama kita klik ya analyze dan general linear model, kemudian pilih repeated measure. Nah, pada bagian subject factor name ya, itu kita ganti terlebih dahulu ya dengan pertemuan ya. Kemudian untuk number of levelnya kita tulis 4 saja ya, kemudian add, lalu measure name-nya kita isi dengan model. Nah, kemudian klik add, lalu defense. Nah, selanjutnya ya setelah muncul ini kita pindahkan ya satu persatu ke subjek variabel. Nah, kita pindahkan dulu ya satu persatu seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik plots.
ya. Nah, kemudian yang pertemuan itu kita pindahkan ya ke horizontal axis. Kemudian add ya, lalu continue. Setelah itu klik save ya. Kemudian standardize, lalu continue. Nah, kemudian ada mmin. Nah, selanjutnya yaitu ada pertemuan, kita pindahkan dulu ya ke display min for, lalu centang converment effects, lalu kita pilih bin for nih. Lalu continue, kemudian oke. Nah, setelah itu akan muncul hasil dari uji repeated measure ANOVA-nya. Nah, setelah muncul hasilnya seperti ini, kita kembali untuk menguji normalitasnya ya. Nah, di sini muncul dari hasilnya. Nah, ini nih yang akan kita uji normalitasnya, data baru ini. Nah, caranya seperti ini. Nih, klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian centang ekspor. Nah, 4 data baru tadi ini kita masukkan ya ke dependent list-nya. Oke, kita masukkan terlebih dahulu ya. Oke, nah selanjutnya yaitu plot. Nah, kita centang normality plot with test-nya. Kemudian continue. Nah, kemudian oke. Nah, akan muncul hasil dari normalitas tesnya ya. Di sini sudah lengkap, termasuk uji homogenitas, repeated measure ANOVA, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas apa saja sih hasil dari uji-uji ini. Yuk, kita lihat terlebih dahulu ya hasilnya. Oke, yang pertama ya ada test of normality. Kita lihat pada bagian Sapiro-Wheel. Nah, untuk keputusannya adalah jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data itu terdistribusi normal. Jadi jika kita lihat semua nilai dari setiap pertemuan itu sudah lebih dari 0,05, jadi bisa dikatakan bahwa variabel terdistribusi normal ya. Nah, data ini sudah valid ya, bahwasannya lebih dari 0,05. Nah, bisa disebut dengan terdistribusi normal seperti itu. Nah, yang kedua, interpretasi output untuk uji homogenitas kita lihat di bagian Bayes test of sericity. Nah, keputusan ujinya hampir sama ya dengan normalitas, yaitu jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka memenuhi asumsi kesamaan varians ya. Nah, dilihat ya dari 0,146 yang mana lebih besar dari 0,05. Jadi sudah memenuhi asumsi untuk menguji repeated measure ANOVA ya. Selanjutnya, untuk hasil uji repeated measure ANOVA pada test of within subject effect pada bagian greenhouse geyser. Nah, keputusan ujinya jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka ada perbedaan nilai rata-rata untuk sikap ilmiah pada setiap pertemuan. Nah, dapat dilihat bahwa hasilnya itu 0,000, yang mana itu lebih kecil dari 0,05, yang artinya ada perbedaan nilai-nilai rata sikap ilmiah siswa ya. Nah, pada pertemuan atau bisa juga diartikan model pembelajaran dipengaruhi nilai sikap ilmiah siswa. Nah, ini sudah jelas ya. Nah, itu tentang uji repeated measure ANOVA pada test of within subject effect ya, bahwasannya kurang dari 0,05. Nah, yang terakhir Perwals Komshen. Pada tabel ini menjabarkan informasi rata-rata perubahan nilai sikap ilmiah dari pertemuan-pertemuan. Keputusan ujinya sama dengan sebelumnya ya. Jika kurang dari 0,05 maka ada perbedaan perubahan sikap ilmiah yang signifikan. Nah, jika kita lihat ya di situ misal dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 itu nilai signifikannya itu 0,197. Berarti tidak ada perubahan signifikan ya
Tapi kalau kita lihat dari 1 ke 3 itu nilainya 0,00. Nah, maka itu ada nilai yang signifikan ya. Seperti itu cara membacanya. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.